Halo, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai instrumen keuangan, kas, dan piutang. Saya sebagai moderator bernama Arifin Abilike dan ini teman-teman saya sebagai pemateri. Hai, saya Ivanina Zaiman. Saya Betty Serang. Saya Jamal Mui. Saya Kapriana Deli. Saya Pia Sarka. Instrumen keuangan adalah alat atau kontrak yang menciptakan nilai keuangan bagi pihak yang terlibat. Instrumen ini digunakan untuk mengelola risiko investasi atau mengelola sumber daya keuangan. Beberapa contoh instrumen keuangan meliputi: yang pertama, saham. Saham mempresentasikan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas bagian dari laba perusahaan dan hak suara dalam keputusan perusahaan. Yang kedua, obligasi. Obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana. Pembeli obligasi meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dengan harapan mendapatkan pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, surat berharga, termasuk instrumen seperti sertifikat deposito, catatan promosi, dan surat utang komersial. Ini adalah bentuk investasi dengan jangka waktu tertentu dan tingkat pengembalian yang tetap. Yang berikut ada derivatif. Derivatif termasuk kontrak berjangka, opsi, dan swap. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya tergantung pada aset yang mendasarinya dan digunakan untuk dilindungi nilai atau spekulasi. Yang berikut ada reksadana. Reksadana atau dana investasi yang menggabungkan uang dari banyak investor untuk berinvestasi dalam portofolio saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Yang berikut, valuta asing atau forex, perdagangan mata uang asing di pasar valutasi. Perdagangan falas membeli mata uang dengan harapan nilai mata uang tersebut akan meningkat di masa depan. Yang berikut, hipotek. Hipotek atau peminjaman jangka panjang yang dijamin dengan properti. Peminjaman membayar cicilan bulanan untuk mengembalikan pinjaman dan bunga kepada pemberi pinjaman, atau biasanya bank atau lembaga keuangan. Instrumen-instrumen keuangan ini memberikan fleksibilitas dan kesempatan kepada individu, perusahaan, dan pemerintah untuk mengelola keuangan mereka atau berinvestasi dan melindungi diri dari risiko-risiko tertentu. Namun, penting untuk memahami risiko yang terlibat dan memiliki pengetahuan yang cukup sebelum terlibat dalam perdagangan atau investasi instrumen keuangan. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Siap berarti perusahaan harus menyediakan kas yang cukup untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang tak terduga. Bebas berarti perusahaan bebas menggunakan kas untuk biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Kas juga merupakan aktiva yang paling liquid. Likuiditas perusahaan merupakan informasi yang penting bagi para pembaca atau pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Apa itu pengelolaan kas? Kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan idle kas dan perencanaan kas. Pengelolaan kas adalah proses mengumpulkan dan mengelola arus kas. Pengelolaan kas penting dilakukan untuk individu dan perusahaan. Dalam bisnis, pengelolaan kas adalah komponen kunci dari stabilitas keuangan perusahaan. Kas juga penting untuk stabilitas keuangan yang biasanya dianggap sebagai bagian dari portofolio kekayaan total seorang individu. Beberapa bank menawarkan jasa perbankan untuk nasabahnya dalam pengelolaan kas. Pengelolaan kas melibatkan pengumpulan, penanganan, dan penggunaan uang tunai. Jasa ini dilakukan untuk memberikan hasil yang optimal dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam bisnis.
Tujuan pengelolaan kas adalah untuk memastikan terjadinya kas untuk pembiayaan kewajiban negara. Yang kedua adalah untuk tindakan yang efektif dan efisien untuk mengoptimalkan imbalan-imbalan dari surplus kas atau untuk mengatasi kekurangan kas. Yang ketiga, untuk penyediaan kas bagi semua kementerian. Yang berikut yaitu manfaat pengelolaan kas, yaitu untuk memudahkan individu maupun perusahaan untuk melakukan berbagai transaksi bisnis keuangan serta pengawasan atas transaksi yang dilakukan. Wadah yang terintegrasi memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi keuangan. Bisnis juga mengoptimalkan kemungkinan timbulnya resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam setiap transaksi perbankan. Segala transaksi keuangan dapat tersusun dengan cepat dan terkontrol. Yang berikut, siapa yang mengolah kas negara? Kas negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara. Faktor apa saja yang mempengaruhi kas? Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, investasi yang dikeluarkan pemilik saham. Yang kedua, hutang yang berasal dari perusahaan. Yang ketiga, piutang. Keempat, penyusutan. Kelima, penjualan kas. Dan yang terakhir adalah penjualan aktiva tetap. Neraca yang berklasifikasi mengelompokkan perkiraan-perkiraan ke dalam subkategori untuk membantu pembaca mendapatkan perspektif tentang posisi keuangan perusahaan dengan cepat. Aktiva biasanya diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu aktiva lancar dan tidak lancar. Kewajiban diklasifikasikan dalam hutang jangka pendek, lancar, dan hutang jangka panjang. Bagi kebanyakan perusahaan, lancar berarti tidak lebih dari 1 tahun, sedangkan tidak lancar berarti lebih dari 1 tahun. Dengan demikian, aktivitas dan kewajiban lancar adalah aktiva yang diharapkan dapat digunakan dan kewajiban yang diharapkan dapat dibayar dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Jika lebih dari 1 tahun, diklasifikasikan sebagai tidak lancar atau jangka panjang. Setelah aktiva dan kewajiban diklasifikasikan, selisihnya dapat ditentukan. Selisih aktiva lancar dan kewajiban lancar disebut modal kerja atau working capital. Modal kerja adalah cadangan likuid yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan keuangan masa depan. Pengklasifikasian aktiva dan kewajiban menjadi dua kategori yang yaitu lancar dan tidak lancar. Kadangkala bersifat arbiter dan subjektif. Para pemakai pelaporan keuangan dapat merancang atau pembagian kategori yang bersedia. Misalnya, beberapa pemakai tidak memasukkan persediaan ketika mengevaluasi posisi modal kerja perusahaan. Pada dasarnya, pemakai laporan keuangan memiliki kebebasan untuk menyusun dengan cara yang mereka inginkan, walaupun terdapat unsur subjektif dalam klasifikasi lancar dan tidak lancar. Namun kepopulerannya sebagai indikator likuiditas menunjukkan bahwa klasifikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Pelaporan kas adalah proses dokumentasi dan pelaporan semua transaksi yang melibatkan uang tunai dalam sebuah organisasi atau bisnis. Beberapa langkah umum dalam pelaporan kas meliputi yang pertama, pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi yaitu catat semua penerimaan dan pengeluaran uang tunai secara rinci. Ini termaksud penerimaan dari penjualan, pembayaran kepada pemasuk, pengeluaran operasional dan transaksi lainnya. Yang kedua, pembuat jurnal kas.
Pembuat jurnal kas yaitu setiap transaksi kas biasanya dicatat dalam jurnal kas yang mencatat tanggal, deskripsi transaksi, jumlah yang diterima, dan akun yang terlibat. Yang ketiga, rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank yaitu untuk memastikan bahwa saldo kas yang dicatat dalam buku-buku sesuai dengan saldo di rekening bank. Yang keempat, laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu data kas akan digunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan neraca. Yang kelima, pelaporan pajak. Laporan kas juga digunakan untuk keperluan perpajakan, seperti pelaporan pajak penghasilan dan PPN. Pengertian piutang. Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa tetapi belum membayar dengan lunas. Di dunia akuntansi, pengertian piutang adalah hak pembayaran yang legal ditagih atas produk atau jasa dengan pembayaran tidak tertuntas di periode tutup buku. Piutang adalah jenis-jenis aktiva termaksud dalam aset lancar. Oleh karena itu, proses pembayarannya harus jelas dan sesuai tempo. Jika sebuah perusahaan dengan sangat terpaksa tidak dapat mengklaim piutangnya, maka pihak keuangan berwajib memasukkan piutang tersebut ke dalam jurnal tersendiri, yaitu jurnal piutang tak tertagih. Ada beberapa jenis piutang. Jenis-jenis piutang yang pertama adalah piutang usaha atau dagang. Piutang usaha adalah piutang yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran oleh customer yang sudah mendapatkan produk, barang, atau jasa. Yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel adalah jenis piutang yang terjadi disebabkan karena adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur. Yang ketiga, piutang lainnya. Selain itu, ada juga jenis piutang lainnya yang tidak termaksud dalam piutang dagang dan piutang wesel. Pengelolaan piutang. Yang pertama, piutang lancar. Piutang lancar artinya tertagih sesuai perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kreditur dan debitur. Yang kedua, piutang tidak lancar. Piutang tidak lancar artinya tertagih melampaui waktu yang telah disepakati di awal, yang menyebabkan pihak penjual akhirnya rugi atas peristiwa tersebut. Yang ketiga, piutang dihapuskan. Piutang dihapuskan artinya tidak tertagih karena dia mengalami kebangkrutan atau kerugian. Yang keempat, piutang dicadangkan. Piutang dicadangkan yaitu piutang yang disisihkan sejak awal dengan tujuan untuk menghindari dari jumlah tak tertagih. Sekian presentasi kami. Terima kasih.